Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita kali ini adalah sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Pentingnya ilmu pengetahuan. Dalam sejarah tercatat bahwa pemerintahan khalifah-khalifah Daulah Umayyah, hal ini sudah terbukti baik semasa Daulah Umayyah di Damaskus maupun Daulah Umayyah di Andalusia, Spanyol. Di kota Damaskus banyak didirikan gedung-gedung yang indah. Lingkungan di sekeliling kota juga dibangun dengan tata kota yang sangat teratur. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu masyarakat muslim telah mengalami perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Keberadaan Daulah Umayyah di Andalusia tidak kalah dengan periode Daulah Umayyah di Damaskus. Kekhalifahan Bani Umayyah di Spanyol menjadikan Cordoba sebagai ibu kotanya. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Adapun khalifah-khalifah pada saat Bani Umayyah memerintah, yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid. Yang keempat adalah Marwan bin Hakam. Yang kelima adalah Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Yang ketujuh adalah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedelapan adalah Yazid bin Abdul Malik. Kemudian yang kesembilan adalah Hisham bin Abdul Malik. Selanjutnya yang ke-10 adalah Walid bin Yazid. Kemudian yang ke-11 adalah Yazid bin Walid. Kemudian yang ke-12 adalah Ibrahim bin Al-Walid. Dan yang terakhir, yang ke-13 adalah Marwan bin Muhammad. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pyrenea. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat. Wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah ini sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan yang lainnya. Selain kemajuan perluasan wilayah dan bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan juga dikembangkan pada masa itu. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut meliputi
Yang pertama adalah ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukaan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selanjutnya adalah ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid ibnu Sariyah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, soroh, dan lain-lain. Kemudian bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, dan ilmu kedokteran. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dahil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia, Spanyol. Di Spanyol, sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau sebagai pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Adapun amir-amir Bani Umayyah yang memerintah di Andalusia atau di Spanyol adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abdurrahman Ad-Dahil. Yang kedua, Hisham bin Abdurrahman. Yang ketiga, Al-Hakam bin Hisham. Yang keempat, Abdurrahman Al-Ausad. Yang kelima, Muhammad bin Abdurrahman. Yang keenam, Munzir bin Muhammad. Yang ketujuh adalah Abdullah bin Muhammad. Yang kedelapan, Abdurrahman An-Nasir. Yang kesembilan, Hakam Al-Muntasir. Yang kesepuluh, Hisham II. Yang kesebelas, Muhammad II. Yang ke-12, Sulaiman. Yang ke-13, Abdurrahman. Yang ke-4, 14, Abdurrahman. Yang kelima. Yang ke-15, Muhammad III. Yang ke-16, Hisham III. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia di Spanyol, Cordoba menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu al-Asim Abbas ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Yang berikutnya adalah ilmu kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu al-Qasim al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia barat dikenal dengan Abu Jasis. Banyak karya-karyanya yang telah diterjemahkan dan dicetak ulang. Selanjutnya adalah ilmu sejarah. Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, salah satu bukunya berjudul At-Tarikh. Kemudian ia meninggal pada tahun 852 Masehi. Abu Bakar Muhammad bin Mar
dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Karyanya bukunya berjudul Tarikh Lita al-Andalus. Kemudian ada lagi Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Karyanya Al-Muqtabis, Tarikh Rija al-Andalus, dan Al-Main. Kemudian dalam bidang ilmu bahasa dan sastra ada Ali Al-Qali. Karyanya Al-Amali dan Al-Nawadir. Beliau wafat pada tahun 696 Masehi. Selanjutnya ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar. Selain terkenal dalam ahli sejarah, ia adalah seorang ahli bahasa Arab. Beliau meninggal pada tahun 977 Masehi. Selanjutnya ada Abu Amr Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ab-Rabbih. Karya prosanya diberi nama Al-Aqad Al-Farid. Beliau meninggal pada tahun 940 Masehi. Kemudian selanjutnya ada Abu Amir Abdullah Ibnu Syuhaid, lahir di Cordova pada tahun 992 Masehi. Pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Selain ilmu pengetahuan, pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah bidang arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Mereka memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Pada masa Wali dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus yang diarsiteki oleh Abu Baidah bin Arroh, dan bangunannya di sebuah kota baru yaitu kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi. Selanjutnya adalah dalam bidang organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat Al-Jun, Angkatan Laut Al-Bahiriyah, dan Angkatan Kepolisian. Selanjutnya adalah di bidang perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persi pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur, begitu pula kota Aden. Selanjutnya adalah bidang kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yaitu cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Baik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.